Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang saya hormati anggota DPR RI dari Dapil DKI, juga DPRD DKI, ada Pak Bupati, tentu juga Kepala Dinas, Kepala Biro, juga bapak-bapak dari Kelautan Perikanan ya. Untuk semua tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, bisa saya sebut satu persatu untuk semua. Sekali lagi selamat pagi semua. Saya kalau ke Pulau Seribu, saya bilang saya pasti ingat kampung saya. Oke, waktu saya turun, saya lihat Pak Lurah, saya panggil Pak Kades. Karena taunya Kades. Nah, saya waktu jadi bupati, saya memimpikan itu budidaya. Karena manusia ini sekarang makin lama makin banyak, kita daratan nggak cukup buat pelihara makan manusia. Bapak Ibu yang kerja nelayan, yang ngerti nelayan, tidak mungkin kita terus melakukan proses penangkapan ikan juga. Nggak ada cerita itu. Seluruh dunia sudah berbicara budidaya. Dan kita dikaruniai tempat yang begitu luas. Saya ingat kemarin di psikotes, kasih gambar. Saya gambar laut. Saya bilang ini ada kekayaan yang kita lupakan. Saya duduk di Belitung, gak ada orang yang kerja. Jauh jaraknya. Ini jaraknya ke Jakarta gitu dekat. Orang kan suka bicara gitu ya. Kemana saja saya ditugaskan saya mau. Asal masih bisa lihat Monas, kira-kira gitu. Itu maksudnya kerja di kantor yang mahal gitu loh. Ya, kalau kita dulu kerja waktu sekolah lulus tuh begitu bilangnya. Saya bersedia Pak, ditempatkan kerja di mana saja Pak. Masih tanda tangan, asal masih lihat Monas ya Pak ya. Nggak taruh di Papua kan repot saya Pak. Jadi sekarang bayangkan orang Pulau Seribu bisa dekat ke Jakarta. Saya dulu punya teman kerja di Pulau Belitung, ada pulau-pulau kecil lagi. Dia punya tanaman pisang Ambon, pisang raja, pisang kepok itu sampai busuk. Sampai dia bisa berbulan-bulan tidak makan nasi. Kenapa? Sayang itu pisang. Dia makan pisang sama ikan selama kerja di sana. Kenapa? Karena pisangnya nggak mungkin charter kapal untuk dibawa ke Jakarta jual. Nah sekarang orang Pulau Seribu, kita November akan datang kapal lagi yang besar seperti yang sekarang punya nih. Apa sih kapal apa tuh? Sabuk Nusantara. November akan masuk lagi, saya pengen tiap pagi dari Jakarta ke Pulau Seribu, dari Pulau Seribu ke Jakarta. Jadi ada dua. Ini bawa barang semua murah. 1 tonnya cuma 5.000. Jadi 5 rupiah per kilo kalau bawa barang. Jadi saya ingin Bapak Ibu ada hasil apapun bisa kerja dengan baik. Tanaman apapun bisa. Mau tanam daun kelor bisa. Saya juga lagi bilang sama Pak Darjamuni tadi. Saya bilang pulau ini, pengalaman saya di Belitung, kalau pulau yang terpencil, terisolasi, boleh piara ayam, boleh piara telur. Itu perdanya salah tuh, saya bilang aturannya itu. Piara ayam jarang kena sampar kalau di pulau. Dan pengalaman kami, telur yang ayam yang dilepas di pulau ini, dikelola oleh ayam kampung, biasa tuh baik. Nah kita mesti masuk ke situ, dia nanti siapa? Nah sama kayak budidaya, tapi kita ada aturan main. Saya bilang juga sama Pak Darjamuni, saya orangnya sederhana saja. Sederhana begini, kalau Bapak Ibu nggak mau rajin, nggak mau kerja, out aja udah, nggak usah banyak ngomong sama saya. Keluar aja udah. Lalu kalau saya nggak makan gimana? Gue piara lu makan 3 kali sehari, lu udah tahan. Tapi gue kurung di panti. Kita lagi bangun di Cianjur, Tangerang. Jadi kalau aku nggak mau kerja, nggak bisa makan. Sini anakmu saya sekolahin. Terus saya mau ngapain? Kok kurungnya lu kasih makan gratis 3 kali? Tapi yang mau kerja harus. Kita juga tidak ingin per kelompok bagi rata. Untuk mulai awal, saya sudah minta diubah sistemnya. Karena banyak orang, kalau per kelompok, saya pengalaman jadi bupati. Bagi sapi per kelompok jadi rendah. Bagi perahu nelayan per kelompok, nggak semua nelayan. Jadi lama-lama malas. Hancur tuh kapal bagus-bagus gede-gede. Bapak Ibu nelayan, saya tahu persis, saya Belitung nih main. Namanya bantuan kapal dari pusat. Udah korupsi kadang-kadang, kayunya jelek, ruasnya jelek, betul nggak Pak? Udah kacau. Saya ngerti betul. Makanya saya menentang itu. Sama kayak beras raskin. Tahun ini kita akan coba beras raskinnya dari Bu. Saya nggak mau lagi pemerintah subsidi 7.000 per kilo,
Lalu katanya beras Raskin itu dibeli 1.400, 1.800. Berasnya kadang jelek lagi. Gak mau. Saya udah bilang sama Pak Jokowi, kita minta mentahnya saja, betul lah. Jadi mentahnya kita kirim. Ya misalnya si A, misalnya Ahok, dapat jatah beras Raskin 20 kilo. Pemerintah subsidi berapa? 7.000. Ya sudah, sini 140.000 masuk rekening saya. Saya punya uang 140.000, saya mau beli beras apa? Mau beli beras Jepang 30.000 sekilo juga boleh nggak? Masa seumur hidup nggak pernah coba beras Jepang? Boleh? Nah, itu yang kita mau. Tapi semua terkendali dengan nama yang jelas. Jadi kalau yang main-main, oh coret. Saya selalu tegaskan sama Bapak Ibu juga, jangan juga terpengaruh. Ini urusan dekat pilkada ya. Saya mau ingatin, kalau ada yang lebih baik dari saya, kerja lebih benar dari saya, lebih jujur dari saya, Bapak Ibu jangan pilih saya. Bapak Ibu kalau pilih saya, Bapak Ibu bodoh. Masa punya duit beli motor Jepang, beli motor Cina, mau nggak? Harganya sama, beli motor Jepang atau motor Cina, kau tanya. Motor Jepang dong. Jadi kalau ada yang lebih bagus dari saya, lebih baik dari saya, jangan pilih saya jadi gubernur, Bapak Ibu. Pilih dia. Itu jelas. Gitu loh. Tapi yang orang nggak pengalaman cuma jual obat, Bapak pilih, ya bodoh juga nanti. Ya beli kucing dalam karung juga gitu loh. Tukang jual obat banyak, jual kecap selalu kecap nomor 1, betul nggak? Dan kampanye sama. Kalau saya nggak pernah jual kecap, saya nomor 1. Silakan tanding. Kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih terbukti dari saya, jangan pilih saya, Bapak Ibu. Sangat fair. Dan program tambak ini jalan nggak? Oh jalan, saya bikin sistem sangat baik. Ada nggak ada saya, program yang saya lempar pasti jalan. Kecuali Bapak Ibu temukan bupati atau gubernur yang memang korup. Kalau dia tidak korup, ini nggak berani korup. Kalau kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Pasti. Kalau kepalanya bengkok ya bengkok semua. Sederhana ini. Jadi soal tambak, saya mau bikin sistem begini. Bapak Ibu kerja, tidak mau berkelompok hanya buat pertemanan. Masing-masing orang harus tanggung jawab sanggup berapa. Bagi hasil berapa? Bagi hasilnya gampang. Udah potong semua biaya, Bapak Ibu yang kerja 80%. Mana ada bos gitu baik hati ya? 80 Bapak Ibu loh, kami 20. Pemda, enak aja duit Pemda kok, masa gratis? Bagi dong, udah untung udah aku balik. Kalau sama bos-bos kan kamu 10, saya 90, betul nggak? Ini kan 80, kami 20 nih. Nanti 20 ini buat siapa? Bukan buat kami ini orang tua. Nanti Bapak Ibu udah mulai kompak, udah kelihatan mana yang tukang bohong, mana yang cuma pintar ngomong, kan banyak nih. Cuma minta jatah, kan banyak nih orang nih. Nanti mulai kelihatan mana yang rajin, mana yang pintar. Pasti biasa orang yang rajin, yang jujur tuh berteman sama yang jujur. Yang ngerokok pasti teman sama yang ngerokok, yang nggak ngerokok berteman sama yang nggak ngerokok, kira-kira gitu kan. Nanti mulai berkelompok, kita akan bentukkan koperasi. Tapi koperasi bukan kepala untung duluan, nggak ada. Jadi koperasi kita ini harus dari pertemanan tadi. Bapak Ibu seleksi anggota yang jujur, yang baik. Kalau yang nggak jujur, yang nggak baik, yang nggak produksi, tampaknya buang. Nggak usah diajak. Nggak usah takut dia kelaparan, percaya sama saya. Orang malas itu jarang yang mati kelaparan, teman. Karena dia nggak malu, pasti dia minta makan. Dia nggak usah pusingin orang-orang kayak gitu. Nah lalu koperasi inilah 20% dari kami nanti, keuntungan tadi kami akan bagikan ke koperasi. Kami nggak ambil uang, tapi sekarang nggak bisa. Karena kami nggak tahu siapa. Kalau bentuk koperasi dulu, KUD itu langsung. Kepala untung duluan, bukan koperasi unit desa tuh. Kepala untung duluan. Pengalaman, sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada berapa banyak koperasi kita yang sukses berhasil? Bikin anggotanya makmur. Tapi kalau koperasi didirikan dari pembudidaya yang jujur dan rajin, dia pribadi dapat 80% udah kaya, lalu 20% ditaruh di koperasi yang dia juga anggota di dalamnya. Makanya saya sengaja buat DPR RI, saya ingin kalau ini berhasil, ini dicontek seluruh Indonesia. Kita juga harap bahwa DPRD nanti bukan cuma ini. Lalu bagaimana ibu-ibu? Ini sedikit provokator ya. Saya juga suami kan, saya juga laki-laki kok.
Kita juga, tapi kadang-kadang yang lebih rajin jujur itu ibu-ibu dong. Nah, kita. Jadi budidaya ini bila perlu kalau lakinya malas, kasih ke istrinya saja. Kalau pati semua ya. Supaya suami nggak boleh macam-macam, ibunya punya duit kaya loh. Lu nggak pulang juga nggak apa-apa. Ya nggak perlu ganti pemain baru ya nggak? Punya duit. Jadi ini zaman emansipasi ini nggak mudah di suami sama istri ini. Lu macam-macam lu ditinggal juga loh. Jadi mesti ada keseimbangan. Jadi ini mesti kalau ibu-ibu mau. Kenapa saya berani tawarkan semua ke bapak ibu? Asal yang rajin yang mau kerja ya. Bapak aja keluar ke sini mandangnya laut itu luas. Nggak usah beli nih tanah. Nanti kalau semua tambak berhasil, kita akan bangun pasar, bangun cold storage di sini. Nanti orang mau ekspor ikan pun bisa langsung jemput ke Pulau Seribu. Dan berarti dia berani beli dengan harga yang lebih tinggi. Belum lagi turis. Belum lagi turis. Kita ada tempat mau bangun resort, silakan. Kalau pribadi silakan. Turis-turis akan datang. Dia ke kami kan bangunkan juga restoran terapung kalau udah rame. Supaya itu bisa masak, turis akan langsung beli taruh. Pulau Seribu nggak ada tempat yang lebih hebat lagi. Dekat ibu kota 1 jam saja udah setengah jam dari laut yang bagus. Maldives masih jauh. Jadi saya harap Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini. Kita soal piara ayam, telur juga harus dipikirkan isolasi. Karena kita butuh makanan banyak. Tiap hari orang lahir gitu banyak. Yang lahir sama yang mati nih, lebih baik yang lahir sekarang. Kacau nggak? Kalau dia imbang nggak apa-apa. Apa sekarang orang Jakarta nih, orang Jakarta kalau begitu lahir sekarang ya, orang Pulau Seribu saya lahir, dia bisa hidup rata-rata 76 tahun sekarang. Orang kalau di Jakarta Selatan 79 tahun. Jadi sekarang indeks pembangunan manusia kita tinggi sekali. Ya, ini pembangunan manusia itu ada hitung berapa lama dia sekolah. Sekarang Jakarta rata-rata sekolah 10 tahun. Dulu Jogja lebih bagus. Dulu orang Jogja sekolahnya paling lambat lama, nggak putus. Sekarang orang Jakarta 10 tahun, orang Jogja cuma 9 tahun rata-rata sekolah. Jangan salah loh. Kalau guru-guru Jogja bagus nggak? Bagus, Jakarta kalah. Kalau guru orang Jogja tuh baik. Tapi putus sekolah di Jogja, yang SMA itu udah capai 14%. 13%. Di Jakarta hanya 0,4. Kenapa? Karena KJP kita jalan. Nah, saya yakin ada program yang lulus perguruan tinggi negeri dikasih 18 juta. Nanti disurvei lagi tahun ini, tahun depan, pasti di atas 10 tahun. Orang Jakarta akan sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu kesehatan jaga dengan baik, umur Bapak Ibu pasti sudah 80 tahun. Dunia, jadi indeks pembangunan manusia dianggap bagus kalau capai angka 80. Jadi itu apa? Angka yang diukur, lama sekolah, lama kesempatan hidup, bisa berapa panjang usianya, sama daya beli. Kita udah mencapai 78,99. Jakarta tertinggi di seluruh Indonesia. Berarti saya dan seluruh DPRD hanya perlu menganggarkan program yang tepat untuk menambah 1,01. Kalau capai 1,01, maka Jakarta standar dunia 80 angkanya. Dan saya yakin survei tahun ini dan tahun depan akan mendekati ke situ. Yang penting kalau Bapak Ibu sakit, jangan main dokter-dokteran sinse-sinsean ya. Jangan beli cap naga, cap gajah, cap beruang, cap macan sembarangan minum loh. Nanti kena stroke nanti. Lebih baik kalau nggak sehat, datang ke puskesmas terdekat, diperiksa dengan baik. Supaya tahu ini bisa bakal stroke atau tidak. Semua orang pengen umur panjang. Nah, saya yakin, sekarang Bapak Ibu KTP Pulau Seribu, kalau naik bus Transjakarta di darat nggak bayar loh Bapak Ibu, tahu nggak? Itu untuk apa? Supaya dompet Bapak Ibu nggak kempes, maksud saya. Nah, kita juga lagi siapin kapal, saya lagi hitung. Apakah nanti tunggu sabuk, tadi sabuk apa? Ya, sabuk Nusantara tadi kalau ada 2, saya tinggal hitung apakah perlu kami subsidi harganya. Sekarang bayar berapa? 15.000 ya? Saya lagi hitung, apakah saya mau bikin kapal sendiri, atau saya bayar subsidi mereka, Bapak Ibu cukup bayar 3,5. Atau bayar 7.000 pulang pergi, termasuk naik bus gratis. Nah, kekurangannya kami yang bayar. Kami lagi hitung. Nah, ini untuk apa? Supaya Bapak Ibu,
Kayak teman saya yang di pulau tadi kan, panen satu sisir pulau pisang raja saja, kalau tanam pisang atau punya daun kelor saja, ibu-ibu berani tuh naik kapal jualan ke Pasar Jaya. Atau di sini bisa kita buka agen Pasar Jaya. Kami mau buka pasar sini, kita punya perpulakan. Bisa juga hanya antar ke pulau terdekat, kami akan titip lewat kapal sabuk Nusantara tadi untuk dijual. Jadi kalau Bapak Ibu pengen jalan-jalan juga gampang. Orang naik busnya, naik kapal murah kok. Langsung bawa pisang satu tandan, naik bus semua, bisa jualan di pasar yang kami sediakan, balik sudah jadi uang. Sehingga Bapak Ibu akan mulai rajin tanam cabai. Pulau tanam cabai bagus sekali loh kalau di pasir. Ya kan? Asal tungguin nanti kita mesti siapin. Misalnya banyak hama pakai plastik. Pokoknya yang mau kerja, saya mau kerjasama. Berapa bagi untungnya? 80, 20. Adil kan? Kalau nggak adil lu cari tauke yang mana, nggak bakalan kasih deh. Kecuali tauke Ahok yang kasih 80 buat lu. 80, 20. Nah ini yang mau. Kalau ini kita kerjakan setahun 2 tahun dengan baik ya Pak ya. Saya yakin Bapak Ibu punya duit banyak, pasti pada haji hajar ke dalamnya. Punya duit. Minimal umroh lah, udah punya duit. Nah ini semua tersedia, Tuhan kasih di laut begitu banyak. Kalau ada orang kami yang hilaf, korup, minta UPT macam-macam laporkan, nggak usah khawatir. Langsung kita berhentikan sebagai PNS. Kalau dia dulu semua kita tinggal lapor SMS kami, udahlah. Aku paling senang berhentiin PNS yang nakal. Karena gaji PNS DKI terlalu mahal soalnya. Yang paling rendah dapat 13 juta sebulan. Jadi kalau diberhentikan lumayan, berhenti 1000 hemat 13 miliar sebulan. Kalau 13 miliar sebulan dibikinin tambak, budidaya, sampai bingung nyari orang. Benar Pak Bupati? Saya aja suka ngancam Pak Bupati. Kalau Bupati kerja nggak bener nih, gue mau bubarin Bupati di Belitung, di Pulau Seribu, gue jadiin camat aja sini. Ngapain biara Bupati nggak ada guna, betul lah? Aku mau bubarin. Jadi Pulau Seribu kita minta, makanya gue buat DPR, ubah undang-undangnya DKI Jakarta tidak ada Kabupaten Pulau Seribu. Kamu cuma 20.000 orang lebih, ngapain diurusin orang itu banyak? Habisin ratusan miliar. Mendingan semua kok kirimin duit mentahnya ke orang Pulau Seribu daripada banyak urusan pejabat. Ini pikiran dagang aja. Saya ini orang dagang, saya pikir dagang aja. Sekarang anggaran berapa Pulau Seribu? 400 M, 1 triliun, 400 M, 400 miliar setahun. Orang Pulau Seribu cuma 20 ribuan ya, 24 ribu. Kalau mau bagi 10 juta, 240 M. Ya setahun gue kasih 20 juta, satu orang gue makmur semua. Bubarin kabupatennya. Tapi nggak benar lah. Kita bernegara nggak benar. Cuma kalau dia macam-macam, gue lakuin nih. Nah ini jadi kita saling jaga. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir. Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia, utang budi. Jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, kena stroke. Jadi bukan anggap. Ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini.
Ini tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok. Waktu pemilihan colok foto saya. Wah, jadi kepilih lagi saya. Jadi kalau benci sama saya, coloknya mesti berkali-kali baru batal. Kalau cuma colok sekali, kepilih loh gue. Saya kira itu. Silakan kalau mau tanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Silakan mungkin dari Bapak Ibu atau rekan-rekan ada yang ingin tanya. Satu termin saja karena 2, 3 ya. Silakan. Ibu dulu boleh. Wah, ini ibu langsung pengen usaha, bukan mau ganti pemain Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dayuna. Saya mau nanya Pak soal produk kerupuk, minta diadakan pemasaran sama minta diadakan peralatannya Pak. Bu, silakan kami segera. Saya kira mungkin Februari baru siap pasar perkulakan Pasar Jaya. Ya, kita akan membangun perkulakan kayak makro. Semua produsen kami akan beli, lalu kami akan sebarkan ke pasar dijual. Tapi tentu dengan mutu yang baik, rasa yang enak. Kalau nggak enak, mutu nggak baik, packaging nggak baik, kita akan keluarkan. Kalau packaging paketnya, cara ngepaknya kurang baik, kita nggak bantu. Mari Pasar Jaya kapan masuk sini ya? Mau bangun semua nanti. Ya, mungkin Februari tahun depan. Tadi saya mau kejar Desember. Kalau Desember saya masih tunjuk langsung untuk bangun pasarnya. Kalau tunjuk langsung saya takut dipanggil jaksa lagi, polisi. Nggak salah aja dipanggil mulu, aku udah kenyang. Panggil BPK 10 jam, 11 jam, KPK, polisi. Aku udah kenyang, ke pengadilan sidang, udah kenyang nih. Ya, pasti kita kerjain Bu. Ya, kalau saya mau minta peralatannya Pak, ini ada. Nah, terus Airpetra, kita juga akan bangun di 12 pulau yang ada penghuni. Semua ada Airpetra. Ya, jadi Airpetra untuk Bapak Ibu bisa saling berbagi, pengen apa, pelatihan di situ. Ya, nah, jadi itu aja Bu. Ibu kalau ada apa-apa ya, jangan ketemu saya baru ngomong, kasihan Bu. Saya juga jarang datang. Itu gunanya lurah sama camat sama wali kota pejabat. Kalau udah berani pakai baju coklat, nggak mau dengerin orang, SMS ke saya, catat namanya, kan ada nama tuh. Catat, dari mana, laporin, kita panggil inspektorat. Kita investigasi maunya apanya. Ya, jadi saya kira itu. Terima kasih. Tadi saya kira pengen minta budidaya supaya bisa suami nggak macam-macam. Baik, assalamualaikum.